Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan, serta menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan yang pertama, dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Anak-anak, coba perhatikan hewan di samping. Apa nama hewan tersebut? Benar, nama hewan tersebut adalah kelinci. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sebuah sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Apakah kalian sudah memahami organ gerak manusia dan hewan? Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ide pokok dari teks tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan ketiga
merupakan kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Kemudian, menentukan inti paragraf tersebut. Nah, inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Apakah kalian sudah memahami cara menentukan ide pokok suatu paragraf? Selanjutnya, kita akan belajar membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan. Contohnya, kita akan membuat paragraf dari ide pokok, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, kalian dapat menambahkan beberapa kalimat pengembang dari ide pokok tersebut. Contohnya, ada organ gerak aktif, yakni tulang. Ada organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang sudah lengkap menjadi sebuah paragraf. Itulah cara membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang telah diberikan. Kesimpulan dari pembelajaran untuk hari ini adalah sebagai berikut. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, dan kumpulkan kepada guru kelas kalian. Mungkin pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.